Babu maja'a fi qiyami Ramadhan. Bab menjelaskan tentang sesuatu yang datang pada qiyam Ramadan. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsani Malikun an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadhan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرحم فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثله. Wajama'ahum ala Ubay bin Ka'b qala thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim wa qala Umaru ni'matil bid'atu hadhihi wallati tanamuna anha afdalu min allati taqumuna ya li akhiral lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadan ke masjid, maka tiba-tiba ada manusia yang saling berpisah, yang sholatnya laki-laki sendirian. Maka tiba-tiba ada manusia yang sholatnya berpisah-pisah, kemudian sholat seorang laki-laki untuk dirinya dan sholat laki-laki, lalu ia sholat dengan sholatnya oleh satu kaum. Yang sering kita dapati orang sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat, itu yang sering kita dapati. Sekarang banyak yang kita dapati tarawihnya 8, 11 dengan mikir. Kita baca di sini berapa hadis yang dilaksanakan oleh para sahabat dan sahabat-sahabat yang mengerjakan 8. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, tidak jelas orang sholat tarawihnya berapa. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 2 rakaat. Orang sholatnya macam-macam. Sekarang di sini akan dijelaskan berapa sholat tarawih. Diawali dengan Umar bin Khattab.
sholat di masjid. An-nasu ausama, orang berpisah-pisah. Sekarang tarawih, yang sono orang tarawih, yang sekarang tarawih. Ada yang tarawih jumlahnya 20, ada yang 40, ada yang kurang dari itu. Orang melaksanakan sholat tarawih. Umar setelah selesai dia dalam tarawih jadi mayatnya. Malam pertama banyak, malam kedua banyakkan lagi, malam ketiga banyakkan lagi. Jumlahnya masih berpisah-pisah. Bagaimana Umar menyikapi ini? Akhirnya Umar menyikapi seringkali dengan 20 rakaat, dan mulai saat itu orang tarawih 20 rakaat. Ini yang saya katakan, orang tarawih jumlahnya macam-macam. Ada yang 28, ada yang 50 orang tarawih. Ini ulama mengatakan jumlah tarawih itu tidak jelas. 8 boleh, 20 juga boleh. Tadi Umar melaksanakan dengan perintah Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab disuruh tarawih oleh Umar radhiyallahu anhu dan disuruh 20. Ketika itu Ubay bin Ka'ab sholat tarawih 20, dan saat itulah orang tarawih jumlahnya 20 melalui tarawihnya Umar bin Ka'ab. Ada yang mengatakan orang tarawih 50, membentak tarawihnya 50. Ada yang mengatakan jumlahnya 100 jumlah orang tarawih. Tapi yang jelas dilaksanakannya 20 zaman Umar bin Khattab. Oleh karenanya jumlah tarawih 20 rakaat. Ini yang dilaksanakan. Dan kita mau tarawih berapa sekarang? Nah, kita tergantung lagi mood, lagi enak tarawih 20 rakaat, lagi nggak enak tarawihnya 8 rakaat. Ada kita tarawih 20 rakaat atau lebih nyaman 40 rakaat. Ini yang melaksanakan tarawih. Jadi kalau orang tarawih 20 itu yang paling banyak. Kalau misalnya 8 itu juga yang mulai banyak sekarang, orang tarawih 8 rakaat. Maksud saya tarawih 8 rakaat mungkin sendiri di rumah atau di musala khusus, jangan 20 rakaat, tarawih 8 rakaat, yang tarawih 20, yang mencatat, yang tarawih 20, yang 8 rakaat bubar. Ini yang banyak tidak lakukan. Mestinya yang 8 rakaat jangan pakai bubar. Tapi sebaiknya di sini di belakang kalau nggak mau nyampur, atau sembahyang di mana aja. Kalau materinya 8 rakaat. Faqala Umaru wallahi inni la arani law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsalah. Maka berkata Sayyidina Umar, demi Allah, sesungguhnya sungguh aku melihat seandainya aku kumpulkan mereka itu di atas satu imam atau satu qari, niscaya adalah sama. Kenapa dia lebih diterima? Jadi kalau dia 8 rakaat lebih bagus, 20 rakaat lebih bagus. Jangan kita 8 rakaat.
Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b, maka Sayyidina Umar mengumpulkan mereka di atas imamnya si Ubay bin Ka'ab. Maksudnya Umar di zaman Umar orang semayang tarawih 20 atas apa yang biasa dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab, sekitarnya 20. Qala summa kharajtu ma'hu lailatan ukhra. Ia berkata, kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, sedangkan manusia salat dengan salat bersama imam mereka. Iya, ini artinya Umar melaksanakan tarawihnya 20 menjadi sembahyang tarawih 20 itu yang dilaksanakan oleh kita tarawihnya 20. Ini menandakan bahwasanya yang tarawih 20 ada ikutannya, yang banyak adalah 20 sampai di Mekah, di Madinah tarawihnya 20 rakaat. Di Mekah dan di Madinah tarawihnya 20 rakaat, 3 rakaat witir. Itulah yang dikerjakan oleh imam-imam di Mekah dan di Madinah. Ada barangkali yang tarawihnya 8 itu enggak diliput oleh siaran televisi. Faqala Umaru ni'matil bid'atu hadhihi, maka berkata Sayyidina Umar, paling baik bid'ah adalah ini. Ni'matil bid'atu hadhihi. Kenapa dikatakan bid'ah? Dengan mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, dikatakan bid'ah karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Nabi tarawihnya enggak jelas, nggak dikerjakan oleh Nabi, dikatakan bid'ah. Tapi ini sebaik-baik bid'ah. Wallati tanamuna anha afdalu minallati taqumuna, yakni akhiral laili. Dan orang-orang yang tidur dari malam tersebut lebih utama dari orang-orang yang mendirikannya, artinya mendirikan di akhir malam. Iya, jadi tarawih paling banyak, paling bagus di akhir malam. Yang melaksanakan tarawih boleh awal isya, boleh tengah-tengah isya. Yang jelas yang paling bagus adalah tengah-tengah isya. Boleh dikerjakan di awal waktu isya. Yang paling bagus dikerjakannya tengah-tengah isya. Wa kana nasu yaqumuna awalahu, dan adalah manusia mendirikan qiyam Ramadan di awal malam. Iya, jadi karena orang-orang mengerjakan pada malam, maka ini yang paling afdal. Terakhirnya di tengah-tengah malam. Wa bihi wa ilaika qala hadatsani an Malikin an Muhammad bin Yusuf. Bacanya wa bihi ilaihi qala hadatsana Malikun. Bacanya wa bihi ilaihi qala hadatsana Malikun, atau dibaca wa an Malikin. Itu yang dibaca oleh orang. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana. Kalau kita baca wa bihi, enggak pakai wa ilaihi, langsung aja wa bihi, enggak pakai wa ilaihi, satu doa. Wa ilaihi qala hadatsana Malikun. Wa bihi qala hadatsana Malikun an Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman Adariya ayyakuma lin-nasi bi 11 rak'atan. Dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya ia berkata, memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Adari untuk mendirikan sholat bagi manusia dengan 11 rakaat. Ini perintah Umar. Perintah Umar itu akhirnya diperintahkan oleh bin Ka'ab dan diperintahkan untuk sholat tarawih 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Terakhirnya 8. Yang 3 itu witir, bukan tarawih 11 rakaat. Terakhirnya 8. Yang 3 itu witir. Ini diperintahkan oleh Allah sehingga orang-orang terakhirnya 11 rakaat.
sebenarnya 11 rakaat itu gabungan antara witir dan tarawih. Waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'ina hatta kunna na'tamidu 'ala al-isyi min tulil qiyami. Dan sungguh adalah imam itu membaca dengan 200 ayat sampai kami berpegang di atas sebuah tongkat dari lamanya berdiri. Di lamanya berdiri dikerjain oleh orang ini, dibaca 200 ayat. Kita nggak apa-apa baca banyak 8 rakaat, bacanya ayatnya 200 nggak apa-apa. Banyak ini orang yang memang mengatakan kami sampai awal di tongkat. Kenapa? Karena nggak kuat berdiri terlalu lama. Sebaiknya pakai tongkat. Wa ma kunna illa fi furu'il fajri, dan tidaklah kami berpaling kecuali ketika terbitnya fajar. Sampai mau terbitnya fajar baru lebih terawih, bukan terbit fajar. Udah fajar nggak boleh sholat. Ketika mau fajar baru selesai sholat terawih. Atau kita baca bayangkan terawih ada 200 ayat. Kalau 200 ayat dilaksanakan oleh orang dengan 200 ayat, seorang 200 ayat, 10 orang 2000 ayat, kita bisa bayangkan pada palanya salat tarawih. Karena sampai akhir ayat, sampai akhir ayatnya dia tarawih, dia tarawih 200 ayat, maka tarawihnya lama. Oke. Ketika kunna na'tamidu 'ala al-isyi, apakah masyarakat saat itu memang kebiasaannya membawa tongkat atau Bisa bawa tongkat, bisa enggak? Ada yang kebiasaan, ada yang enggak. Yang dikatakan kami bawa tongkat karena orang itu sakit, boleh pegang tongkat. Menandakan sholat pegang tongkat dibolehkan. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih kan sholat yang sunat. Kita juga boleh. Wabihi qala hadatsana Malikun an Yazid bin Rumana annahu qala kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab fi Ramadan bi 23 raka'atan. Dari Yazid bin Ruman bahwasanya ia berkata, adalah manusia itu mendirikan qiyamul Ramadan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Ini yang dikatakan 32 rakaat. Ini orang-orang yang menyamakan tarawih dengan dia Ramadan. Sedang tarawih 32 rakaat. Kenapa 32 rakaat? Ini 3 rakaat adalah tarawih campur dalam Ramadan. Yang Ramadannya 3, tarawihnya 20. Ini yang kita laksanakan qiyam Ramadan dan witir 32 rakaat. Wabihi qala hadatsana Malikun an Dawud bin Husaini annahu sami'a al-A'raja yaqulu ma adraktu nasa illa wa hum yal'anuna al-kafarata fi Ramadana. Dari Daud bin Husain bahwasanya ia mendengar A'raj mengatakan, tidaklah aku mendapati manusia kecuali mereka itu sedang dilaknat akan kekufurannya di bulan Ramadan. Iya. Terus Qala wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarati fi 8 raka'atin. Ia mengatakan, dan adalah imam pada saat itu membaca surah Al-Baqarah pada 8 rakaat. iya, ini kalau kita salat 8 rakaat, salatnya 8 rakaat surah Al-Baqarah membacanya.
baca surah Al-Baqarah dalam salat tarawih dalam 8 rakaat. Berapa lama kita baca surah Al-Baqarah? Berapa lama? Enggak cukup 8 rakaat. Surah Al-Baqarah akan 2 juz setengah. Ini bisa 8 rakaat. Kalau baca aja memang segitu, kalau misalnya sama ada lebih dari 2 jam. Kita baca 2 jam itu surah Al-Baqarah. Kalau kita ngapa-ngapain, kita bisa sendiri 2 jam setengah, 2 rakaat, 2 juz setengah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah. Wa idza qama biha fisnatai asyrata rak'atan ra'an nasu annahu qad khafafa. Maka apabila ia mendirikan dengannya pada 12 rakaat, niscaya manusia melihat bahwasanya itu sungguh diringankan. Iya, orang-orang kalau memang 8 rakaat mereka udah pada lemah, mungkin udah pada tidur kali gitu ya kalau baca surah Baqarah. Tapi itu yang dilaksanakan oleh orang-orang. Jadi kita kalau kita tarawih bacanya surah Al-Baqarah. Kalau kita kan sekarang enggak, bacanya surah apa? Iya, baca cuma sedikit yang kita baca. Tapi orang-orang udah pada tidur. Surah Baqarah kita baca, orang-orang mungkin katanya udah pada tidur. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, ini kita lebih cepat baca Al-Kafirunnya. Asik. Berapa lama kita bacanya? Terus. Wa bihi qala hadatsana Malikun an Abdullah bin Abi Bakr qala sami'tu abi yaqulu kunna nansarifu fi ramadhana wa nastajilul khadama bi ta'ami makhabatal fajri. Dari Abdullah bin Abi Bakar ia berkata, aku mendengar bapakku mengatakan, dahulu kami berpaling di bulan Ramadan, maka kami mensegerakan untuk menyantap makanan karena khawatir fajar. Khawatir fajar. Karena mereka sahur udah mendekati fajar. Dibacanya ayat ini hampir fajar. Jadi di zaman Abu Bakar mereka cepetin makan, takut kalau makan lama-lama bisa keburu fajar. Oleh karenanya makannya dicepetin, makannya dibilang takut fajar. Ini menandakan bahwasanya fajar itu harus sudah jaga, jangan sampai keburu subuh. Ikan dibaca cepat, dimakan cepat, takut keburu subuh. Takut keburu subuh, dia cepat makannya, menandakan terawihnya lama. Wabihi qala hadatsana Malikun an Hisham bin Urwata an abihi anna Zakwana Aba Amrin wa kana 'abdan li Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataqatu an duburin minha kana yaqumu yaqra'u laha fi Ramadhan. Dari Hisham bin Urwah dari bapaknya bahwasanya Zakwan Aba Amr dan adalah ia budak bagi Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia memerdekakan setelahnya adalah ia mendirikan qiyamul Ramadan, ia mendirikan membaca baginya di bulan Ramadan. Ini budaknya Aisyah. Aisyah seorang perempuan, dia punya budak. Ketika bulan Ramadan selesai, bulan Ramadan dia merdekakan karena dia dijadikan imamnya terlalu lama. Oleh Aisyah dimerdekakan, jangan terlalu lama.
Kitabu Sholatil Laili, babu ma jaa fi Sholatil Lail. Ini bab menjelaskan tentang salat malam, bab apa yang datang pada salat malam. Wa bihi qala hadatsana Yahya an Malikin an Muhammad bin al-Munkadir an Sa'id bin Jubair an rajulin indahu ridan annahu akhbarahu anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Dari Sa'id bin Jubair, dari seorang laki-laki di sisinya, bahwasanya dia memberikan khabar bahwasanya Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah khabar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail yaglibuhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi. Maka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang ada baginya sholat malam yang sangat ngantuk di atasnya kecuali Allah catat baginya pahala sholatnya. Saat yang kita kerjakan malam-malam kalau kita sakit ini diberikan pahala sekalipun kita nggak sholat. Kalau kita memang benar-benar sakit nggak bisa berdiri atau membuat berdiri lama-lama sholat duduk kita, ataupun kita kuat berdiri tapi kita sholat duduk, ini bolehkan sholat sunat sambil duduk. Yang melaksana itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana naumuhu alaihi shadaqatan, dan adalah tidur di atasnya itu sebagai sedekah. Dikasih pahala kalau kita sholatnya duduk. Saya kadang-kadang ini saya nggak kuat berdiri lama-lama, duduk aja. Ini boleh, sedang sholat sunat boleh. Cuman kalau yang berdiri nggak kuat, dia dulu mendapatkan pahala sholat berdiri. Yang kuat dikasih pahala setengah, tapi yang tidak kuat berdiri dikasih pahala seperti pahala orang yang sholatnya berdiri. Ini kalau kita nggak kuat. Kalau praktis ini kan ini orang dia sholat yang lain, terus dia ketiduran malam itu anak ini nggak sholat gitu. Apa ketiduran? Kalau ketiduran dapat pahala sholat sendiri. Jangan tidur semata-mata, ini tidak tidur, tapi ketiduran. Wa bihi qala hadatsana Malikun an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Dari Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia berkata, dahulu aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua kakiku itu di kiblat. Dua kakinya di kiblat, dua kakinya di kiblat. Artinya kalau kita sholat biasa mengganggu kaki Nabi. Ini kena Nabi itu panjang, dia mengatakan sholat kakinya di arah kiblat. Fa idza sajada ghamazani wa qabattu rijlayya, maka apabila ia sujud aku memejamkan mata, maka aku memegang dua kakiku. Ya, ini Aisyah mengatakan ketika dia mau sholat karena kakinya Nabi nggak muat, kalau dia sholat kena muka Nabi, waktu mau sujud dia pegang Nabi dia pegang, maka Nabi merenggangkan kakinya, jangan sampai sholat kena Nabi. Ini kita pertanyakan, apakah pegang kaki Nabi sedang sholat batal puasanya atau enggak? Lagi mau sholat, karena Nabi panjang, Nabi di depan.
ketika dia sujud kena wajah Nabi kakinya. Lalu mau sujud, pegang kaki Nabi, digoyang-goyang gitu ya. Maka Nabi sujud setelah menggoyang-goyang kaki Nabi. Di sini orang bertanya, apakah tidak batal sholat laki-laki kena kaki perempuan? Di gimana nih? Gimana kira-kira menurut kita? Neng lain lagi. Ini gimana? Maka batal kalau mengangkat. Jadi siapa tidak batal? Kita sekarang mengatakan batal. Gimana jawaban kita? Pakai hati orang tadi. Ada orang-orang yang sosial. Itu mungkin, tapi mungkin kemungkinan itu kecil. Kemungkinan kecil kalau Aisyah tidur pakai sarapan. Ini Aisyah ketika tidur katanya panjang, masjid ganggu Nabi di pegang Aisyah. Aisyah bangun, bangun. Aisyah tarik kakinya. Nabi sholat. Ini seakan-akan jelu al-mar'ah, kaki perempuan yang menghalangi ini seakan-akan gak batal. Itu yang mengatakan batal maksudnya apa? Kalau kesentuh kulit dengan kulitnya kayak Iya. Ini kan kena kulitnya. Kemudian waktu mau sujud dipegang Aisyah karena kulitnya. hadis yang menyatakan tentang batal datangnya belakangan. Yang ini Jadi hadis yang belakangan datangnya saat itu belum. ini dua kan. Oh, itu. Oh, masa dicolek-colek? Rumazan kan merabah ya. Iya. Meraba. Aisyah bangun. Menandakan bahwasanya sebelum dia sujud dipegang oleh Nabi kita Muhammad. Fa'idha qama basat tuhuma, maka apabila ia bangun dari sujud, ia lepas keduanya. Iya, maksudnya sebelum sujud kakinya ditarik oleh Aisyah. Kenapa dia begitu? Iya. Tapi yang gampang memang pokok hadil. Kalau bahaya. Nah, Aisyah mau sembahyang. Aisyah lagi diri di jalanan. Nabi mau lewat, disuruh Aisyah. Yang ini gimana nih? Apa talanya? Betul nggak? Kalau sebut kalau mazhab Syafi'i batal jika tidak ada takwil pokok hadil gitu. Kita mengatakan batal maksudnya apa? Ini kan diculik oleh Aisyah
Ini satu. Dan lagi ketika Aisyah mau sembahyang, Nabi di jalanan dicium oleh Nabi. Katakan apa tadi? Bukan dengan syahwat. Masalahnya kalau yang begini gimana? Apakah kita katakan bukan dengan syahwat? Maka boleh. Kalau mungkin dahulu nggak ada lampu kayak, jadi kalau mazhab kan ada iktisad, ya. Apa deh kan? Maksudnya disentuh gitu aja gitu. Saya Atau kalau semua. Nabi sampai Aisyah itu bangun, apakah nggak batal? Zaman itu nggak batal. Zaman itu menyentuh laki-laki dan perempuan tidak batal, dilarang baru batal. Ini dilaksanakan di awal Islam, dilaksanakan tadi gitu. Yang belakangan ada yang mengatakan batal. Qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Siti Aisyah mengatakan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya. Ya, ada lampunya. Ini apakah merupakan kayu? Lampunya batal. Seakan-akan kayak begitu. Seakan-akan dijelek. Kalau kita mengatakan yang beriman jangan kurangkan Nabi, jangan tidur di situ karena nggak ada lampunya. Ini bukan alasan nggak ada lampunya tetap batal. Kan ini bukan setelah rakaat kedua akan digerakkan lagi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi qala Malikun wabihi qala hadatsana Malikun an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi salatihi falyarkud hatta yazhaba anhu naumu. Dari Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengantuk salah seorang kamu di waktu salat, maka hendaklah tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasuku nafsahu. Maka sesungguhnya seseorang apabila salat wahal dia keadaan mengantuk tidak mengetahui, barangkali ia pergi niscaya diampuni, maka ia mencaci dirinya. Maka dia minta ampun, maka ia mencaci dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau orang ngantuk tidur dulu. Sekalipun sholat malam ngantuk tidur dulu. Hilang ngantuk baru sholat. Kalau enggak dia ngantuk dia sholat, jangan diistighfar tapi dia mencaci dirinya, itu dilarang oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang apa nih? Tidak ngantuk kita bangunin terus sholat, jangan ini tidur sampai hilang ngantuknya baru dia sholat. Kita
Dari ngantuk yang gimana? Orang ngantuk, Fly gak enak. nah, Sholatnya gak enak. Pasti nge-fly itu kayak bacanya juga Jadi sadar. kayak suhu nafsa, jadi jadinya dibilang minta apa terlalu. Saya tanya bagaimana pasti kepologi kita. Dia orang sepanjang ngantuk. Dia mengenai itu sholat. Sholat juga khawatir dia bukan sejawat, tapi mencaci dirinya. Apa bentuknya? Bentuk mencaci dirinya apa? Nggak ada. Ya, jangan mencaci dirinya. Tapi dia lumayan sebarisan. Dari sebelum sahur, dia bilang, ya Allah ampuni aku, apakah bentuknya ampuni atau apa? Jangan kesungguh nafsa. وبه قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت طويلة لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية بوجهه. Dari Ismail bin Abi Hakim bahwasanya telah sampai kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang perempuan di waktu malam yang sedang sholat. Maka ia bertanya, siapakah ini? Maka ia menjawab, inilah Haula binti Tuwaitin. Janganlah kamu tidur di waktu malam. Maka tidak suka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diketahui ketidaksukaannya di mukanya. Sumaqala innallaha tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu iklafu minal amali ma lakum bihi taqatun. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah condong sampai kalian condong, kerjakanlah dari sebuah amal sesuai dengan kemampuannya. Condong jemu Bosan. Jangan sampai bosan. Kalau bosan itu karena ngantuk, karena lama sholatnya. Wabihi qala hadatsana Malikun an Zaid bin Aslama an abihi anna Umar bin Al-Khattab kana yusalli min al-laili ma syaa Allah hatta idza kana min akhir al-laili ayqaza ahlahu lis-salati. Dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab seringkali salat di waktu malam sampai apabila ada di akhir malam niscaya ia membangunkan keluarganya untuk salat. Begitu malam siang, malam awal malam ngantuk, udah ngantuknya hilang, baru bagian oleh Umar dikatakan as-shalah untuk membangunkan orang yang untuk sholat. Yaqulu lahum as-shalah as-shalah. Ia mengatakan bagi mereka as-shalah as-shalah. Summa yatlu hadhil ayata wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kemudian ia membaca ini ayat wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dia bangunin orang untuk sholat karena ngantuknya agak hilang. Kalau ngantuknya masih ada, masih tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ngantuknya hilang jam berapa nih? Standarnya standar person individual atau apa? Apanya? Kalau standarnya individual ada yang 3-4 jam pun masih ngantuk gitu. Tapi kalau standar yang Nabi yang Ini kita nggak bicarakan yang dilaksanakan oleh sebagian orang. Tapi kita lihat pada umumnya masih ngantuk atau enggak.
Berarti variatif ya. Variatif itu berarti. Iya. Setelah Nabi bilang orang itu dagang atau kalau bilang as-sholat, as-sholat. Wabihi qala hadatsana Malikun annahu balaghahu anna Sa'id bin al-Musayyib kana yaqulu yukrahu naumu qabla al-isya'i wal haditsu ba'dahu. Dari Malik bahwasanya sampai kepadanya bahwasanya Sa'id bin Musayyib adalah yang mengatakan dimakruhkan tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Jangan tidur sebelum, jangan ngobrol sebelum isya dan jangan tidur setelah isya. Ini artinya orang yang ngobrol sebelum isya kebanyakan kelamaan ngobrolnya sampai lupa bangun malam. Ngobrolnya setelah isya. Iya, setelah isya. Jangan ngobrol sebelum isya, sebelum sholat isya maksudnya. Jangan ngobrol. Ini dikatakan ngobrol masalah-masalah yang lain silakan. Seperti ada tamu dan dibiarkan orang untuk meninggalkan tamu. Ada tamu yang alani dulu tamunya. Asal jangan menjadikan suatu kebiasaan. Kalau ada tamunya datang, ya sholat dulu. Jangan tidur setelah sholat isya. Yang katakan kemulasan. Wabihi qala hadatsana Malikun annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar kana yaqulu salatul laili wan nahari masna masna yusallimu min kulli rak'ataini. Qala Malikun wa huwa al-amru indana. Bahwasanya Abdullah bin Umar adalah yang mengatakan salat malam dan salat siang itu dua-dua, yang ia salam dari setiap 2 rakaat. Berkata Imam Malik, dan ia telah perintah di sisi kami. Babu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri. Bab menjelaskan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat witir. Yang berapa? Yang berapa kurang 15 menit. Kurang 15 menit. Cuma 15 menit. Kurang 15 menit. Wabihi qala hadatsana Malikun an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 raka'atan. Wallahu a'lam. Kalau di pondok Anida kita sholat tarawih dimulai dari surah Al-Fatihah. Itu kira-kira gimana bacanya? Baca dari apa? Karena kalau yang lain al-Qur'an. Ini sih tergantung pemilihan imam. Siapa yang baca? Ya, dari saya gerakan al-Qur'an. Biasanya bacanya Al-Quran 1 juz biasanya. Sekarang karena pandemi ini dimintakan bacanya cepat. Kadang-kadang Al-Qur'an ada yang baca cepat banget dijawab baca surahnya. Ada yang paling saya pikir baca Al-Qur'an juga cuma 1 ayat. Tergantung apa yang enak. Yang enak Al-Qur'an 1 ayat, baca 1 ayat. Sama aja, yang Ramadan. Terakhir kan yang Ramadan. Mau tanya seputar Apa? Satu atau 300. Kemarin di belakang bahan. Ini ada bahasa. Dari suara ada bahan kemarin. Ini akan kita baca minggu depan. Iya. Depan saya dulu, Pak. Mana yang mau ngaji dia?
belum tahu. Jadi kan kalau terkait masalah di sholat lail, jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW dari hadis awal sampai yang tadi dibaca sama Muhammad, seolah-olah dari hadis-hadis tadi itu Nabi Muhammad SAW mempersilahkan dengan kondisi giroh dari setiap umatnya. Mau laksanakan monggo, tidak udah, kemudian kalau ngantuk. Bukan dia udah, sebaiknya dilaksanakan gitu. Tapi pemahaman terkait dengan kalau ngantuk tidur dulu. Ya kalau ngantuk dulu sampai hilang ngantuknya. Sampai hilang ngantuknya boleh bilangin di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk aspek yang mujahadah dari setiap diri seseorang ketika memang ngantuknya ini ngantuk yang bakalan membuat dia nggak sadarkan atau kan terkadang tadi ngantuk yang sesuai dengan personal seseorang gitu, itu ditoleransi gitu sih. Nilai mujahadah. Mujahadahnya harus dilawan. Ini namanya mujahadah, ngelawan orang yang ngantuk. Jangan dibiarin aja ngantuk itu, mesti dilawan. Barangkali pertama biarin. Udah hari keempat mau mulai malam mujahadah. Kalau sholat sunnah lebih bagus banyak rakaatnya apa lebih bagus banyak baca ayatnya? Tergantung. Sementara ada yang banyak ayatnya, ada yang lamaan. Tergantung kita ini kuatnya. Nanti milih yang mana? Kalau NU buat 3. Di sini kita nggak bisa NU. Kita bicara ini. Kita bicaranya masalahnya hadis muwatta. Yang kita baca hadisnya. Pada waktu mengarang Imam Malik mengarang muwatta belum ada NU. Iya. Oke, kalau taraweh yang 4 rakaat itu made in siapa itu? Oke, kalau zaman Nabi memang Di zaman sahabat, zaman Umar. Itu kan barengan. Umar juga orang caranya 12 rakaat. Zaman Umar. Di zaman Umar boleh terawih 20. Belakangan diisi imam sholat terawihnya 4 rakaat. Umar berkata. tapi di sini nggak dibahas di bab ini nggak ya? Tadi bahasa yang lain. Yang tadi mas dua kan itu? Iya, bilang Nabi Umar memanggil orang yang celahnya belakangan 12 rakaat. Ini di hadis ke-6 ya, di bagian aja di Ramadan. Saya belum paham pada kalimat ma'adrakuna sehingga waktu yang anu al-kufra atau Ramadan. Ini maksudnya apa? Mereka main bola di bulan Ramadan. Jadi sholatnya udah lama, udah malam baru sholat. Ada main bola. Yang wahum yal'anuna al-kafaratan fi Ramadan. Iya, anuna. Yal'anuna al-kafaratan fi Ramadan. Mereka ya mana angka orang kafir.
manusia, melainkan ini kata Daud bin Husain, melainkan mereka manusia itu melangkat al-kafarata, orang-orang kafir di Ramadan, di bulan Ramadan. Hadis ke-6. Dan ini kan masalahnya nanti insya Allah minggu kita datang. Lagi Terkait dengan tadi kejadian berpencarnya para sahabat Rasul ketika melaksanakan sholat tarawih kan golongan yang bisa gitu. Ini terjadinya di Masjid Nabawi atau di mana? Nabawi Umar setelah meninggal ada di Madinah, bukan di Mekah. Udah ya? Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma tabi'ana hadza jam'an marhuman tabarrakan mahdi tabarrakan mubarakan maksuman la tanqina wala ma'ana syafiyan wala matrulan wala mahruman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disusun. Berani Jakarta. Jakarta masih. Tanya nasi ini kali masih di Bati Alma. Ini lu pada tidak lu Iya.